Saya nanti akan mengajukan ke MK ini pasal ini. Saya sebagai wakil rakyat, saya nggak penting sudah diputuskan di sana, nggak penting. Baik, kalau begitu sebentar, kasih saya waktu dulu. catatan sudah kita terima Nah, ini karena fraksi PKS sudah sepakat dengan catatan. Saya wakil Catatannya rakyat. sudah kita terima. Catatannya sudah kita 3 terima. menit. Jangan Pak Supri jadi diktator di sini. Saya hanya minta 3 menit. Saya kasih waktu. Kalau hari ini saya tidak kasih waktu, saya keluar dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Nampaknya kondisi merana Partai Keadilan Sejahtera. Setidaknya 8 tahun ini akan bertambah lagi. Kita tahu bahwa di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, PKS tak mendapat angin segar. Dia harus jadi oposan. Bukan itu saja. Masih ditambah menangnya gugatan Pak Fahri Hamzah. Menjelang pemilu ini, PKS yang diajak koalisi Nasdem dan Demokrat juga tak menampakkan progresnya. Nama koalisi sudah disepakati Koalisi Perubahan. Tapi kesepakatan apa yang dipegang bersama hingga detik ini belum ada. Malah ada ide lain, menawarkan Gerindra untuk mengulang masa kegagalan Pilpres 2014 dan 2019. Sepertinya jadi oposan itu makin menyengsarakan dan menyulitkan nalar elit PKS. Memainkan politik yang cerdas. Hengkangnya Pak Anies Mata dan Pak Fahri Hamzah benar-benar berdampak signifikan pada partai itu di daerah. Kita tidak lihat ada aksi-aksi signifikan partai dengan warna dominan orange mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Apakah PKS bakal bernasib serupa dengan Demokrat? Akankah PKS tetap mendukung Pak Anies sebagai capres bareng Nasdem serta partai yang dipimpin Mas Ahaye? Atau mereka akan segera mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah? Kita kumpas dalam Om Ben. Kemarin dalam rapat paripurna tentang pengesahan RUU KUHP, rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, fraksi PKS walk out. Bagi saya, sikap walk out-nya PKS itu makin menegaskan mereka kehilangan arah keberpihakan. Lucu saja sih. Soalnya PKS meminta 2 catatan atas pasal 240 yang menyebutkan menghina pemerintah dan lembaga negara dihukum 3 tahun. PKS menganggap ini pasal karet yang akan menjadikan negara menjadi monarki. Maka dari itu, dia minta pasal ini dicabut. Juru bicara PKS yang membacakan pandangan fraksi yakni Iksan Kolba Lubis yang membacakan pandangan itu. Pimpinan paripurna Suhmi Dasko Ahmad mengatakan catatan diterima. Tetapi Iskan tetap tidak terima dan meminta untuk direvisi. Saya jadi mikir, Pak Iskan ini apa baru kemarin jadi anggota DPR? Apa sebelumnya tidak tahu mekanisme rapat? Kan rapat paripurna itu sudah final, di mana pendalaman pembahasan keberatan itu dibahas di pansus, bukan sewaktu paripurna. Pandangan paripurna hanya menegaskan sikap parpol atas sebuah undang-undang secara general atau umum. Ini pura-pura tidak tahu apa biar dianggap oleh rakyat bahwa PKS selalu membela kepentingan masyarakat. Kayak kami ini tidak tahu mekanisme pengambilan keputusan saja, Pak. Kami itu sudah cerdas dan tahu mana parpol yang benar-benar memperjuangkan rakyat dengan yang pura-pura. Malah Pak Iskan menuduh pasal itu bisa
merubah negara demokrasi menjadi monarki. Cek saja Pak. Berapa ribu orang menghina Pak Presiden di medsos. Lalu berapa yang dilaporkan polisi? Berapa yang lanjut ke pengadilan? Berapa yang kena vonis penjara? Dan berapa yang menghirup udara bebas? Kurang kejam apa tuduhan Pak Amin Rais, Pak Rizal Ramli, Pak Rafli Harun, Pak Rocky Gerung, Pak Sugi Nur, dan lainnya pada Pak Jokowi. Yang diproses dari mana itu cuma Pak Sugi Nur loh. Yang lainnya sampai sekarang diproses kepolisian saja tidak. Jangan menutup mata pada fakta yang perlu dididik bersikap sesuai agama budaya. Bahkan aturan hukum malah teman-teman Pak Iskan, cek saja, busernya PKS di medsos. Kalau sudah diperintah, wah mengerikan sekali serangannya. Belum lagi ketika KUHP ini disahkan ada Agus Sujatno yang melakukan bom bunuh diri. Punggungnya hancur serta membuat polisi bernama Aibda Sofyan meninggal secara sahid. Apa coba komentar Pak Iskan? Komentar PKS mana? Jangan diam saja. Pada teror yang mengerikan begitu. Kalau PKS makin tidak digemari, makin imut dan makin terpojok karena rakyat makin sejahtera. Jangan salahkan pemerintahnya. Apalagi menyalahkan Pak Jokowi. Kalian harusnya refleksi, introspeksi karena cara kalian itulah yang salah. Mengapa saya berani menyampaikan seperti ini? Lah Pak Anies Mata dan Pak Fahri Hamzah kan salah dua dari inisiator pendiri Partai Keadilan. Nama partai awal sebelum berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera, kedua orang itu keluar dan mendirikan Partai Gelora. Kalau PKS masih memegang teguh visi seperti sewaktu didirikannya Pak Anies Mata maupun Pak Fahri Hamzah, tidak akan keluar dari partai itu. Penetapan ganti rugi berapa miliar. Sudah dibayarkan belum Pak ke Pak Fahri? Kalau belum tolong dong dibayar. Bisa untuk biaya persiapan pemilu Partai Gelora. Sebenarnya kalau memang mau membuat negara ini makin demokrasi, makin maju dan makin sejahtera, jangan menuduh-nuduh begitu Pak. Bikinlah rakyat cerdas dengan argumen yang membangun. Saya percaya KUHP buatan DPR masih belum sempurna. Tetapi bukankah kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala? Perubahan dan perkembangan zaman pasti butuh penyesuaian aturan hukum. Itu bisa dilakukan nanti. Tapi menjadikan pasal yang Pak Iskan protes itu sebagai dasar berubahnya negara demokrasi makin menjadi negara monarki itu konyol Pak. Pak Iskan juga masih menambahi bahwa pasal ini akan dipakai oleh pemimpin yang akan datang. Apalagi pasal 218 menghina presiden dan wakil presiden. Pasal 240 itu lembaga kepresidenan. Rakyat itu harus mengkritik pemerintah. Tidak ada yang tidak punya dosa. Pak Iskan, masa sekelas wakil rakyat membedakan menghina dan mengkritik tidak bisa Pak? Jenengan wakil dari PKS loh Pak. Partai yang dikenal sangat agamis. Saya terus terang tidak habis pikir. Dengan segala dalih yang ada, sampaikan di paripurna. Agama kita melarang kita menipu, berbohong, menjerumuskan. Argumentasi Bapak itu seolah-olah mengkritik dilarang. Kan jelas sekali. Pasal itu menyebut penghinaan kepada kepala negara dan wakil presiden. Pak Iskan. Dan seluruh pengurus maupun kader PKS. Dimanapun berada, kebencian itu akan menyesatkan dan akan membuat Anda serta partai Anda menanggung akibatnya. Percayalah,
Jika masih menutup mata, Allah tidak akan meridhoi kalian. Sampai jumpa, Om Ben, opini dan Beni berikutnya. Tetap jaga diri, jaga kesehatan, agar kita masih tetap bisa berpikir waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.